Hinaan mertua dan kakak ipar menjadi kunci kesuksesanku. Episode 3. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Malam itu, aku tidur dengan rasa kesepian yang mendalam. Hanya Mas Zaya, anak perempuanku, yang menjadi pelukan kehangatan di tengah dinginnya perasaan yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Aku mencoba mengusir pikiran-pikiran sedih, tetapi tentang bayangan pernikahan yang kian merenggang terus menghantui. Apakah aku akan benar-benar menghadapi semuanya sendirian? Keesokan paginya, aku memulai hari dengan membersihkan rumah. Aku mencoba menerima kenyataan bahwa hidupku kini tidak lagi sama. Mas Jamal, suamiku, lebih memilih tinggal di rumah ibunya daripada bersamaku dan Mas Zaya. Aku memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. Jika ini jalannya, aku harus belajar mandiri, menjalani hari-hariku bersama Mas Zaya tanpa bergantung lagi pada Mas Jamal. Ketukan di pintu membuyarkan lamunanku. Nita, tetangga yang ramah itu, datang lagi pagi itu. "Pagi Nuri, aku mau bilang, nanti sore tetangga-tetangga di sini mau datang ke rumahmu. Mereka pengen kenalan lebih dekat sama kamu. Gimana Nuri?" Aku tersenyum, meski hatiku masih berat. "Wah, terima kasih Nita. Aku senang kalau begitu. Aku memang ingin lebih mengenal kalian semua." "Baguslah, biar kamu nggak merasa sendirian di sini. Kalau butuh bantuan untuk menyiapkan apa-apa, bilang saja ya," kata Nita sambil tersenyum tulus. Aku mengangguk. Setelah Nita pulang, aku kembali melanjutkan pekerjaanku, membersihkan ruang tamu, mengatur ulang beberapa perabot, dan memastikan semuanya terlihat rapi. Aku ingin memberikan kesan yang baik kepada tetangga-tetangga baruku. Namun tepat pukul 11 siang, suara motor berhenti di depan rumah. Aku mengenali suara itu. Mas Jamal. Jantungku berdebar. Kenapa dia datang? Apa ada yang ingin dia katakan kali ini? Aku buru-buru menyekat tangan yang masih basah oleh air, membuka pintu, dan melihatnya berdiri di sana. Wajahnya terlihat lelah, tapi ada sesuatu di matanya yang sulit aku artikan. "Mas, masuk dulu. Kebetulan aku sudah masak," kataku sambil mencoba tersenyum. Ia mengangguk pelan tanpa berkata apa-apa, lalu masuk ke dalam. Kami makan siang bersama. Meski suasananya terasa canggung, Mas Zaya masih terlelap di kamarnya, memberikan sedikit waktu bagi kami untuk berbicara tanpa gangguan. Setelah selesai makan, Mas Jamal akhirnya membuka pembicaraan. "Dek, kenapa kamu gak mau tinggal sama ibu saja sih? Daripada di sini sendirian sama Mas Zaya," katanya dengan pelan. Aku menatapnya, mencoba menahan emosi yang tiba-tiba memuncak. "Mas, aku bukannya gak mau, tapi kamu tahu sendiri kan bagaimana cara ibumu memperlakukan aku. Aku gak sanggup lagi, Mas." Mas Jamal menghela nafas panjang. "Dek, ibu itu seperti ini pasti ada alasannya." Aku tersenyum pahit. "Alasan? Alasan seperti apa lagi, Mas? Apakah memfitnahku itu juga termasuk alasan? Aku ini istrimu, Mas. Aku butuh dukunganmu, bukan malah disuruh mengalah terus." "Dek, kamu itu cuma perlu bersabar saja. Ibu mungkin gak bermaksud seperti itu," jawabnya dengan nada datar. "Apa selama ini aku masih kurang sabar, Mas? Dari setelah kita menikah hingga aku melahirkan, aku sudah mencoba sabar, menerima segala cacian ibumu dan kakakmu. Tapi kini sabarku sudah habis, Mas. Ibu dengan teganya menuduhku mengambil perhiasan miliknya. Kamu tahu itu kan? Meskipun tinggal di kontrakan kecil begini, tapi aku bahagia. Kamu paham kan, Mas? Aku bahagia."
Jadi menurutmu menikah denganku tidak membuatmu bahagia? Iya, begitu maksudmu. Tentu saja aku bahagia denganmu, Mas. Apalagi adanya Mas Zaya membuat kebahagiaanku bertambah. Makanya aku tidak ingin merusak kebahagiaanmu dengan tinggal bersama ibumu. Ibumu yang membuatku menderita di sana, Mas. Bisa kamu bayangkan kan rasa sakitnya setelah melahirkan, harus langsung mengerjakan pekerjaan rumah yang tidak pernah ada habisnya. Aku yakin kamu tidak akan tahu. Aku yakin kamu tidak akan tahu dan tidak akan peduli. Karena yang ada di kepalamu, yang terpenting aku masih bisa bernafas. Iya kan, Mas? Mas Jamal marah lalu menendang lemari plastik yang baru saja ku beli kemarin hingga lemari itu rusak. Ah! Teriaknya marah. Kenapa kamu tidak bisa seperti Mutia yang lemah lembut? Dia selalu bicara lembut saat berada di tempat kerja. Aku hanya ingin hidup damai denganmu dan anak kita, tanpa melupakan kewajibanku sebagai seorang anak. Kenapa kamu gak bisa mengerti hal sepele seperti itu? Tunjuk Mas Jamal di depan mataku. Aku pun menepis tangannya. Jangan bandingkan aku dengan perempuan lain di luar sana, Mas. Mereka tidak merasakan bagaimana menjadi aku. Bagimu mungkin itu sepele, tapi bagiku ini menyangkut harga diri dan kewarasanku, Mas. Mas Jamal hendak menyangkal lagi, tapi tangisan Mas Zaya membuat kami berdua berhenti bertengkar. Mas, aku hanya ingin hidup tenang, tidak tertekan, bukan karena aku durhaka kepada suami ataupun kepada mertua. Ucapku sebelum aku pergi meninggalkan Mas Jamal dan menyambangi Mas Zaya di kamar. Kususui anakku hingga ia tertidur kembali. Lalu aku kembali ke depan. Terlihat suamiku duduk bersandar di dinding dengan menutup matanya. Ya Allah, apa aku salah karena menolak permintaan suami untuk kembali ke sana? Mas, kalau masih capek, pindah ke kamar saja, Mas. Biar bisa istirahat. Aku mengusap tangan Mas Jamal. Seketika amarah yang tadi meledak hilang begitu saja melihat tangan dan bajunya yang kotor karena bekerja di bengkel. Tanda ia bekerja keras untuk menghidupi kami. Sebenarnya Mas Jamal suami yang baik. Dia tidak pernah berkata kasar ataupun ringan tangan. Semua uang diserahkan kepadaku untuk kukelola. Namun akhir-akhir ini, ibu menjadi sering meminta uang kepada Mas Jamal. Dan Mas Jamal sebagai anak yang berbakti pasti akan menuruti permintaan ibunya. Terkadang aku iri saat melihat orang lain bisa seakrab itu dengan ibu mertuanya. Belanja bersama, bercanda, dan berbincang layaknya ibu dan anak kandung. Tapi aku sadar, itu tidak mungkin terjadi. Aku adalah menantu yang tidak ia harapkan. Dan sampai kapanpun, akan tetap seperti itu karena kebencian ibu kepadaku sudah mendarah daging. Apapun yang aku lakukan pasti selalu salah di matanya. Belum lagi soal cucu yang dibedakan. Dia begitu menyayangi anak Mbak Lina. Apapun keinginan cucu pertamanya itu, pasti ia akan menurutinya. Beda kalau dengan Mas Zaya. Tidak hanya menggendong, bahkan memegang pun ibu enggan. Padahal Mas Zaya tidak punya salah apa-apa kepada ibu. Mas Jamal mengeliat, lalu dia membuka matanya. Tanpa banyak bicara, dia memberikan 1 lembar uang merah. Diirit-irit, aku gak tahu bisa sampai kapan lagi ngasih uang, karena sekarang ibu juga meminta sebagian gajiku. Kamu harus hemat, kan sekarang cuma tinggal sendiri. Mas Zaya juga belum makan nasi, jaga dirimu baik-baik ya. Aku pulang. Kamu gak nginep aja, Mas, atau tinggal sebentar lagi, paling gak sampai Mas Zaya bangun. Ucapanku diabaikan. Mas Jamal langsung pulang begitu saja, tanpa menjawab perkataanku. Aku hanya menatap nanar kepergiannya dan selembar uang merah yang ada di tanganku. Sepeninggalan Mas Jamal, beberapa tetangga mulai berdatangan. Mereka membantuku merapikan ruang tamu untuk dipakai acara sore nanti. Maaf Nuri, aku dengar tadi lagi bertengkar ya sama suamimu. Dia lebih milih ibunya ya? Ih, kalau aku jadi kamu, lebih milih cerai saja daripada makan hati setiap hari, ujar Nita. Iya Nuri, betul itu. Punya suami tapi kok kayak gak punya suami sih? Mending pisah terus cari suami yang kaya, yang bisa memberikan kehidupan yang lebih enak buat kita.
Iya enggak ibu-ibu? Sahut ibu yang badannya gendut yang aku belum kenal namanya. Itu sih kamu. Kamu beruntung cerai sama laki-laki Mokondo, langsung dapat duda kaya, walaupun umurnya di atas rata-rata, alias duda tuwir. Mereka tertawa. Aku hanya tersenyum, tidak menanggapi karena malu rasanya pertengkaran tadi terdengar sampai tetangga sebelah. Lain kali aku harus lebih pelan dalam berkata, agar tidak didengar oleh tetangga. Acara perkenalan berjalan dengan lancar. Beberapa tetangga sudah pulang ke rumah masing-masing. Tidak banyak yang datang karena memang tempatnya yang sempit. Seorang wanita mendatangiku lalu berkata, "Wah, masakan tadi enak banget ya. Pesan di mana sih, Bu? Biar besok aku pesan di sana juga. Minggu depan arisannya di rumahku kan?" Kalau tidak salah dia bernama Laras. "Panggil Nuri saja. Ini semua aku yang masak kok, Bu." "Yang bener. Wah, kalau begitu arisan besok aku minta tolong masakin ya. Kamu bisa masak apa saja?" tanya Laras antusias. Laras adalah seorang wanita karir. Terlihat sekali wajahnya yang putih bersih. Belum lagi rumahnya yang tergolong mewah untuk ukuran di kampung ini. Meskipun rumahnya masih kalah besar dengan rumah Mas Jamal. "Boleh, aku bisa masak apa saja kok. Siapkan saja bahan-bahannya. Nanti biar aku yang masak." Laras selalu menunjukkan jempol kanannya sebagai tanda oke. Setelah mereka membantuku membersihkan piring dan gelas yang sudah dipakai, mereka berpamitan pulang. Aku pun memutuskan untuk mencuci piring dan membersihkan semuanya. Tak terasa sudah sebulan aku tinggal di sini. Mas Jamal yang awalnya datang setiap hari, kini mulai jarang datang. Hanya seminggu sekali. Itu pun hanya sebentar, memberikan uang sebesar 100.000 dan meminta jatah batinnya. Namun kini uang di tanganku tinggal 300.000. Sisa uang dari Bu Haji tinggal 200 dan ditambah uang dari Mas Jamal 100.000. Saat ku buka akun TikTokku, ternyata akunku mulai sepi, mungkin karena aku jarang upload, sehingga tidak ada banyak uang yang aku hasilkan. Untuk sementara, aku harus memutar otak bagaimana uang 300.000 itu bisa kupakai usaha yang mendapatkan uang. Karena semakin lama, uang dari Mas Jamal tidak bisa diharapkan. Akhirnya aku memutuskan untuk berjualan makanan dan berkeliling untuk menjualnya. Pagi-pagi aku sudah belanja ke pasar untuk membeli bahan-bahannya. Hanya beberapa gorengan dan makanan kecil yang bisa aku buat, karena mas saya sedikit rewel dan minta digendong terus. Capek rasanya berjuang sendirian begini. Tapi aku harus kuat, tidak boleh mengeluh. Mas saya kutaruh sebentar di kamar, lalu aku mandi secepat mungkin yang aku bisa. Yang penting tubuhku terkena air dan sabun. Pukul 10 pagi, aku siap berkeliling untuk menjajakan makanan yang aku jual. Dengan mas saya di gendongan depan dan jualanku kutaruh di belakang. Tidak kurasakan rasa panas yang mendera wajahku. Hampir setengah hari, tapi aku baru bisa menjual 2 buah makanan. Keringat mulai membasahi jilbab yang aku pakai. Mas saya mulai rewel karena kepanasan. Akhirnya aku memutuskan untuk istirahat sebentar di minimarket. Dinginnya AC bisa sedikit meredakan rasa panas di tubuh mas saya. "Mas, boleh numpang neduh sebentar ya? Anak saya kepanasan." Aku meminta izin kepada petugas berseragam biru tersebut, yang kemudian diangguki olehnya. Aku mencari tempat di ujung sendiri. Kususui mas saya dengan duduk merapat di dinding agar tidak terlihat. Untunglah toko ini di dalamnya terdapat beberapa tempat duduk. Mas saya mulai tenang. Aku tersenyum menatap wajahnya yang damai. "Maaf ya nak, kamu harus ikut berjuang bersama bunda." "Jeng, bukannya itu menantu kamu ya?" Suara seseorang di belakangku. Seketika aku menoleh. Terlihat ibu mertuaku yang diampit kedua temannya. Mata mereka menelanjangiku dari atas sampai bawah. Seakan kaget melihat penampilanku yang lusuh seperti ini. "Astaga Nuri, ini kamu!" Suara ibu mertuaku memecahkan keheningan. Aku hanya mengangguk pelan sambil mencoba tersenyum. "Ya ampun, lihat dong Jeng,
Masa iya sih menantu saya jadi penjual keliling kayak gini? Udah pakaiannya kayak orang susah, kusut, gak rapi. Apa gak malu dilihat orang? Ejeknya sambil melirik temannya yang langsung tertawa kecil. Aku berusaha menahan rasa malu dan sakit hati. Kenapa ibu menghinaku? Aku juga jualan begini untuk mendapatkan uang yang halal, Bu. Jawabku pelan, mencoba mengakhiri pembicaraan itu. Namun ibu mertuaku tidak berhenti di sana. Alah, kamu aja yang susah. Lihat kamu sekarang, udah gak tinggal di rumahku, malah makin gak keurus begini. Gimana Jamal gak lebih betah di rumahku? Lihat dong diri kamu, begini mau jadi istri yang diandalkan. Salah satu temannya menimpali. Iya ya Jeng, kalau menantuku begini sih, udah mending aku usir saja. Tawa mereka semakin menyakiti hatiku. Aku hanya bisa menunduk, berusaha menenangkan Mas Zaya yang mulai gelisah karena suara keras mereka. Ya sudah Bu, makasih atas hinaannya. Aku duluan, kasihan Mas Zaya mau tidur. Ucapku akhirnya, memaksa untuk mengakhiri percakapan yang hanya membuatku semakin terpuruk. Ibu mertuaku hanya mendengus sambil melambaikan tangan, seolah-olah mengusirku tanpa berkata apa-apa lagi. Aku pergi dari toko itu dengan hati yang hancur, menggendong Mas Zaya erat-erat sambil menahan air mata. Sesampainya aku di rumah, aku langsung menidurkan Mas Zaya di atas kasur kecilnya. Tubuhku terasa lemah, dan air mata yang kutahan sejak tadi akhirnya tumpah juga. Aku menangis sejadi-jadinya di sisi ranjang, mencoba meredam suara agar tidak membangunkan Mas Zaya. Ya Allah, sampai kapan aku harus menahan semua ini? Bisikku di antara isakan tangis. Tiba-tiba, suara ketukan pintu terdengar. Aku terkejut. Buru-buru aku menyeka air mataku dengan ujung kerudungku dan mengenakan jilbab sederhana. Saat membuka pintu, ternyata itu Laras, berdiri di sana dengan senyum ramah. Mbak Nuri, maaf ya ganggu. Ini uang untuk membeli bahan makanan buat arisan besok, katanya sambil menyerahkan amplop. Aku tersenyum kecil. Oh iya, makasih ya Mbak Laras. Masuk dulu yuk. Kebetulan aku masih ada makanan. Makan dulu ya. Laras mengangguk dan mengikutiku masuk. Setelah duduk di ruang tamu, ia memperhatikan wajahku dengan saksama. Mbak Nuri, kok mata Mbak sembab? Mbak habis nangis ya? Tanyanya penuh perhatian. Aku terdiam sejenak, lalu menghela nafas panjang. Iya. Tadi aku ketemu ibu mertuaku di toko. Dia menghina aku habis-habisan. Laras nampak kaget. Menghina bagaimana, Mbak? Aku mulai menceritakan semuanya. Bagaimana ibu mertuaku mengejek penampilanku, menyindirku sebagai istri yang tidak pantas, dan membuatku merasa sangat kecil di hadapan teman-temannya. Air mataku kembali mengalir saat aku mengingat kejadian itu. Laras menghela nafas panjang. Mbak, maaf ya kalau aku lancang, tapi aku gak ngerti kenapa Mbak masih bertahan sama Mas Jamal. Kalau dia cuma bisa membela ibunya dan gak pernah benar-benar ada buat Mbak, kenapa gak coba Mbak minta cerai saja? Aku tersenyum. Aku tahu maksud Laras baik. Terlihat dari tutur bicaranya kalau dia tidak berniat untuk mengejek atau menggurui. Menurutku bercerai bukan satu-satunya jalan, Ras. Aku yakin suamiku bisa berubah karena aku tahu karakter dia seperti apa. Selama dia tidak main tangan atau selingkuh, aku akan mempertahankan pernikahan ini. Aku menerima kemampuan dia dalam menafkahi karena aku tahu memang itu kemampuan dia. Aku yang akan mencari uang sendiri untukku dan anakku. Yang jadi masalah sebenarnya adalah mertuaku, Ras. Dia sangat membenciku karena aku miskin dan tidak cantik seperti menantu yang dia idam-idamkan. Suamiku seperti ini karena tertekan dari ibunya,
Kalau saja dia bisa bersikap tegas terhadap keluarganya, tentu saja tidak akan seperti ini. Dan tentu saja aku tidak akan lelah mendoakan dia dalam setiap sujudku. Karena kamu tahu, Allah maha membolak-balikan hati hambanya. Kuceritakan kepadanya tentang perlakuan mertuaku kepadaku. Kulihat netra Laras berkaca-kaca. Kamu wanita yang kuat, Nuri. Kalau ini terjadi sama aku pasti tidak akan bisa sabar dan sekuat kamu. Punya mertua seperti itu, pasti sudah aku racuni atau ku kasih kopi sianida. Kalau perlu aku ajak ke kebun binatang, lalu kulemparkan ke kandang singa. Astagfirullah, ngeri juga kamu ya. Untung aku bukan mertuamu. Lara sangat enak diajak ngobrol. Baru kali ini aku membicarakan masalah rumah tanggaku kepada orang lain. Biasanya aku pendam sendiri semuanya. Ternyata bercerita kepada orang lain bisa membuat perasaan plong. Tidak seperti tadi saat aku baru saja bertemu dengan mertuaku. Rasa sesak yang mendera, hilang begitu saja. Makan telah habis. Laras lalu pamit pulang. Tidak lupa dia memberikan uang untukku belanja esok pagi, karena acara arisan akan dilakukan pukul 8 malam. Malam ini Mas Jamal lagi-lagi tidak datang. Dia juga tidak menelpon seperti sebelum-sebelumnya. Apa dia tidak merindukan putri kecilnya? Kamu harus jadi anak yang kuat ya, Nak. Meskipun ayahmu tidak selalu ada, tapi yakinlah kalau dia juga menyayangi kamu. Ibu akan selalu ada untukmu, Nak, dan tidak akan ibu biarkan siapapun menghinamu. Kubelai kepalanya dengan penuh kasih sayang. Tidak lupa aku lantunkan sholawat dan doa untuknya sebelum dia tertidur. Keesokan paginya, setelah memandikan Mas Zaya, aku menggendongnya untuk pergi ke pasar, belanja keperluan memasak hari ini. Pagi, Nit, sapaku melihat Nita yang sedang menyapu halaman. Kamu mau kemana, Nuri? Kok pagi banget? Nita meletakkan sapunya dan menghampiriku. Aku mau ke pasar, belanja buat arisan nanti. Wah, kalau begitu anakmu dititipin aku saja. Lumayan buat teman di rumah. Aku terdiam, ragu-ragu menerima tawarannya. Selama ini Mas saya belum pernah kutitipkan kepada siapapun. Gak usah, Nita. Gak usah khawatir. Aku ada pompa ASI kok. Dulu anakku sempat pakai itu, tapi cuma sebulan. Aku yakin masih berfungsi, jadi kamu tidak usah khawatir anakmu kehausan. Fokusku teralihkan mendengar perkataannya. Jadi kamu juga punya bayi? Kok aku gak pernah lihat? Nita tersenyum kecut. Iya, bayiku cuma bertahan 2 bulan di pangkuanku. Sekarang dia sudah sama yang di atas. Innalillahi. Maaf Nita, aku sama sekali gak tahu. Kalau begitu aku titip anakku sebentar ya. Seketika wajahnya berubah girang. Oke, ayo masuk, biar aku siapkan dulu kasur untuk anakmu. Dengan semangat membara, Nita mengeluarkan perlengkapan bayi dari dalam lemarinya. Seketika pandanganku buram. Aku menangis dalam diam melihat dia begitu bahagia ada anakku di rumahnya. Aku tahu bagaimana perasaannya berpisah dengan buah hati. Pasti tidak akan mudah. Ayo taruh di sini, Nuri. Nita membersihkan kasur bayi yang sangat imut itu. Semoga kamu cepat dapat adik ya. Orang bilang kalau ngasuh bayi lain bisa jadi pemancing. Ujarku menguatkan hatinya. Amin. Aku memang suka sama anak-anak. Selama menikah aku menunggu hampir 5 tahun pernikahan. Tapi akhirnya diambil lagi sama yang kuasa. Dia kembali bersedih. Mungkin teringat anaknya yang telah tiada. Semoga saja dia kelak menjadi penolong di surga ya. Kamu harus berbaik sangka sama Allah. Dia pasti punya rencana yang indah. Amin. Ya sudah gak usah bahas anakku lagi. Nanti kamu malah telat ke pasarnya. Ini alat pumpingnya. Botolnya juga sudah ada. Sahut Nita. Aku mengangguk. Kucium anakku sebentar sebelum aku pergi ke pasar. Sama Tante Nita dulu ya, Nak. Bunda pergi sebentar. Mas saya hanya mengeliat saat kucium.
Hampir 1 jam aku berbelanja di pasar, lalu ke rumah Nita lagi untuk menengok anakku. Ternyata dia anteng, tidak rewel seperti yang aku khawatirkan. Kamu buruan masak, baik anakmu sama aku saja, ucap Nita lagi. Melihat Mas Zaya anteng, aku pun mengangguk, lalu bergabung dengan ibu-ibu yang lain untuk memasak. Malam hari acara berjalan dengan lancar. Pukul 10 malam, semuanya telah selesai. Aku beranjak pulang ke rumah saat kulihat ada seorang laki-laki yang memakai pakaian yang membuat dirinya terlihat sangat gagah. Aku yakin dia bukan pria sembarangan, meskipun memakai baju batik saat arisan di sini. Aku sempat heran dengan arisan ini. Katanya arisan, tapi menunya semuanya menu berat. Untung saja aku suka bereksperimen dengan masakan, sehingga mudah bagiku untuk membuatnya. Dan yang aku lihat tamunya semuanya bermobil. Aku pikir ini hanya arisan kampung biasa. Ternyata aku yang salah. Entah arisan apa ini. Nanti aku akan tanya kepada Laras. Selamat malam. Benar Anda yang memasak ini semua? Tanya laki-laki itu. Iya benar. Saya yang memasak ini semua. Memangnya kenapa ya? Apakah tidak enak? Maafkan saya kalau begitu. Aku menangkupkan kedua tanganku di depan dada, meminta maaf. Mungkin kelalaianku dalam memasak membuat makanan menjadi tidak enak. Ah, tidak. Justru malah sebaliknya. Ini sangat enak. Saya ingin mengajak Anda untuk memasak bagi karyawan saya di kantor. Wah, lagi-lagi kejutan dari Allah. Dalam sehari ada 3 kejutan berturut-turut. Dia mengirimkan orang yang baik di saat aku kesulitan keuangan seperti ini. Kantor apa ya? Dan di mana? Dia membuka dompet kecil lalu mengeluarkan sebuah kartu nama. Kalau kamu tertarik, besok datang saja ya ke kantor saya. Ini alamatnya. Aku menerima kartu nama itu dengan tangan gemetar. Aku tahu kantor ini. Ini adalah kantor pemerintahan, tempat bapak mertuaku bekerja. Dan yang memberikan kepadaku ini berarti dia adalah pimpinan di sana. Kalau aku menerima tawaran ini, berarti aku sama saja akan memasak untuk bapak dan teman-temannya. Tapi bagaimana bila ketahuan? Saya tunggu kedatangan kamu ya besok. Laki-laki itu pergi setelah kepalaku mengangguk. Aku masih bingung dan tidak percaya hal ini. Kenapa bengong? Gak jadi pulang? Sapa Laras yang entah kapan sudah berada di sampingku. Ini aku dapat orderan lagi. Sebenarnya ini arisan apa sih? Kok yang datang orangnya kaya semua? Tanyaku mumpung Laras ada di sini. Ini bukan arisan sembarangan. Memang semuanya orang kaya. Jadi arisan ini adalah semacam undian. Siapa yang akan dapat untuk membantu panti asuhan atau tempat yang lain yang sedang membutuhkan bantuan. Mereka semua adalah donatur yang akan menyumbang. Jadi yang dapat arisan akan mengurus acaranya. Kantorku juga sebagai salah satu donatur tetap, dan karena hari ini kantorku kedapatan, aku memakai balai desa di kampung ini karena aku sengaja ingin mereka melihat keadaan tempat tinggalku ini. Karena biasanya arisan diadakan di hotel. Jelas Laras panjang lebar. Aku menunjukkan kartu nama yang aku dapati tadi. Wah, dia ini baru naik jabatan loh. Masih muda tapi udah punya jabatan yang mentereng. Hebat kamu bisa dapat kartu nama dia. Karena gak sembarangan orang dia kasih. Aku masih tidak mengerti yang dibicarakan Laras. Terima saja, bayarannya pasti lumayan, bisik Laras. Akan aku pikirkan. Aku berjalan pulang, sambil berpikir apa yang akan aku lakukan selanjutnya. Mas Zaya sudah kubawa pulang. Kata Nita, Mas Zaya sama sekali tidak rewel, hanya bangun untuk minum, lalu ia tidur lagi. Sungguh aku bersyukur memiliki anak seperti Mas Zaya. Seakan dia tahu kalau ibunya sedang sibuk mencari nafkah, karena bapaknya yang tidak bertanggung jawab. Pukul 11 malam, mataku baru saja terpejam saat aku dengar gedoran pintu. Buka Nuri, suara itu suara Mas Jamal. Kenapa semalam ini dia baru datang? Meskipun mengantuk karena lelah seharian memasak,
Aku memaksakan diri untuk bangun sebelum pintuku roboh karena gedorannya. "Buka cepetan! Lelet banget sih buka pintu saja!" teriak Mas Jamal sambil terus menggedor-gedor pintu. Aku yakin tetangga kiri kanan mendengar teriakannya. "Iya mas, sebentar." Dengan segera aku buka kunci yang masih menggantung di pintu. Begitu pintu terbuka, aroma minuman keras menguar. Mas Jamal berdiri dengan sempoyongan. Wajahnya memerah dan matanya melotot. "Kenapa dengan suamiku?" "Lama amat sih buka pintunya," sentak Mas Jamal begitu aku membuka pintu. Dia mendorongku dengan kasar. Tujuannya adalah kamar mandi. Terdengar suara orang muntah-muntah. Rupanya dia memuntahkan semua isi perutnya di kamar mandi. Aku tidak tahu seberapa banyak dia minum. Padahal selama ini dia tidak pernah menyentuh barang haram tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi dengan suamiku itu? Kenapa kamu tidak bercerita malah melarikan diri dengan minuman itu? Semua rasa berkecamuk dalam dada. Rasa kecewa pada suamiku dan ada rasa marah dalam diriku karena aku paling tidak suka dengan orang yang mabuk. Selain dilarang agama, aku tidak tahan dengan baunya yang menurutku menjijikan. Juga pola tingkahnya yang mabuk membuat ia tidak dapat mengontrol dirinya sendiri. Aku terdiam, karena apabila aku marah-marah sekarang, yang ada dialah yang balik marah karena masih dalam pengaruh minuman haram itu. "Nuri, masakin air panas. Aku mau mandi," teriak Mas Jamal dari dalam kamar mandi. Aku takut teriakannya akan membangunkan anakku yang sedang tidur. Tanpa banyak bicara, aku menjarang air, lalu menuangkannya ke ember setelah air itu mendidih. Kubiarkan saja dia mandi, lalu aku kembali tidur di samping Mas Zaya. Ada yang mengusap tubuhku. Aku tahu apa maksud Mas Jamal kemarin, tapi aku tidak mau melakukannya saat Mas Jamal dalam kondisi seperti ini. "Aku lagi halangan, Mas," ujarku pelan tanpa menoleh ke arahnya. "Sia-sia aku kesini," gerutu Mas Jamal. Dia lalu berdiri dan keluar lagi. Aku menangis. Apa aku hanya dianggap sebagai pelarian nafsunya saja? Dia datang hanya saat dia butuh, sedangkan aku banting tulang sendirian demi mencukupi kebutuhan kami. Aku mendengar bunyi mesin motor dihidupkan. Dan tidak lama kemudian, suara itu menjauh, menandakan kalau Mas Jamal memang hanya datang untuk meminta jatahnya. Lagi-lagi aku menangis dalam diam. Ku ambil mukena, lalu kucurahkan semuanya kepada Sang Pencipta, karena hanya dialah tempatku mengadu semuanya. Tiba-tiba aku teringat perkataan Laras. Dia menyuruhku bercerai. Apa benar kalau aku bercerai adalah satu-satunya cara agar aku bisa bahagia? Tapi bagaimana dengan Mas Zaya kelak? Dia perempuan, tetap membutuhkan sosok ayah untuk menikah kelak. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk-Mu agar aku mendapatkan jalan yang terbaik. Tok tok tok. Bunyi ketukan pintu membuatku terbangun. Mas Zaya masih tertidur dengan nyenyak. Ku tengok jam, ternyata masih pukul 6 pagi. "Assalamualaikum Nuri." Itu suara Laras. "Waalaikumsalam," ucapku sambil mengambil jilbab instan yang kugantung di balik pintu kamar. "Ada apa Laras? Kok pagi-pagi begini kamu kesini?" "Iya nih, soalnya mendadak. Pak Gilang bilang aku suruh mengajakmu untuk ke kantornya. Katanya ada yang ingin dibicarakan," jelas Laras. "Pak Gilang? Oh, mungkin laki-laki yang memberiku kartu nama kemarin ya? Baiklah, tapi apa nggak kelamaan? Aku masih harus mandi dan mengurus Mas Zaya. Kalau kamu nunggu, nanti kamu malah telat. Atau kamu berangkat duluan saja ya. Nanti aku ke kantor itu sendirian." "Kamu beneran?" Laras terlihat ragu. "Iya, mungkin jam 8 atau jam 9 semuanya sudah beres." Laras mengangguk. Lalu dia pamit pulang. Begitu di kamar, ternyata Mas Zaya sudah bangun. Aku membuka jendela agar sinar matahari masuk dan ruangan menjadi terang. Di lantai mataku tertuju pada sebuah kertas yang sudah diremas-remas. Karena merasa tidak pernah membuang kertas itu,
Aku memungutnya, lalu membuka kertas itu. Ternyata kertas itu adalah bukti pengambilan di ATM sebuah bank, dan tertulis nama Mas Jamal di sana. Nominal pengambilan 5 juta rupiah. Dari mana Mas Jamal punya uang sebanyak ini? Sembari duduk di ranjang, ku amati kertas kecil berwarna putih itu dan logo sebuah bank besar di sana. Berarti benar kalau ini milik Mas Jamal, karena tidak mungkin Mas Jamal mengambil uang yang bukan atas namanya. Rasa heran semalam belum juga hilang. Ditambah lagi dengan temuan ini membuatku semakin bertanya-tanya, apa yang dilakukan Mas Jamal selama ini? Aku berpikir sekeras apapun, tetap saja aku tidak menemukan jawabannya. Lebih baik nanti kutanyakan langsung kepada Mas Jamal. Aku bergegas mandi dan berganti pakaian. Gamis terbaik yang aku punya. Pakaian ini kubeli tepat sebelum pernikahanku dengan Mas Jamal. Ketika hendak berangkat, rasa bimbang menyelimuti. Apakah aku harus menitipkan Mas Zaya kepada Nita lagi? Karena tidak mungkin bertemu dengan petinggi perusahaan tapi dengan membawa anak. Aku mengetuk pintu rumah Nita yang masih tertutup. Dan tidak lama kemudian, dia pun membukanya. Ada apa, Nuri? Walaupun dengan rasa tidak enak, aku menyampaikan maksud kedatanganku. Ini, Nita, kalau tidak merepotkan, aku ingin menitipkan Mas Zaya kembali. Tidak lama kok. Aku berharap cemas, takut dia menyalahartikan permintaanku. Oh, boleh. Boleh banget. Aku malah senang. Susunya udah ada kan? Biar aku masukin ke dalam kulkas. Beneran gak apa-apa. Aku belum punya uang untuk membayarmu. Sebagai gantinya, ini aku buatkan kue. Kuserahkan bungkusan berisi makanan kecil itu kepada Nita. Ya ampun, gak usah juga gak apa-apa kok. Aku malah seneng karena di rumah sendirian. Kalau suamiku lagi kerja. Makasih ya. Aku tersenyum. Untunglah ada Nita. Laras memang belum membayarku. Mungkin nanti sore setelah dia pulang kerja. Jam 8:30, aku sampai di kantor Pak Gilang. Dengan meminta izin kepada resepsionis, dia mengantarku ke ruangan Pak Gilang. Jadi begini Nuri, boleh aku panggil nama saja? Aku mengangguk. Perusahaan ini selalu memasak sendiri untuk para karyawannya. Tapi koki yang sebelumnya keluar karena harus ikut suaminya. Jadi aku butuh koki yang baru. Di sini ada sekitar 100 orang. Kamu bisa kan masak untuk mereka? Hanya makan siang saja dan makan kecil untuk cemilan, ujar Pak Gilang. Aku akan membayarmu segini per bulan. Kembali dia menyodorkan sebuah rincian. Betapa kagetnya aku melihat nominalnya. 6 juta rupiah. Bagiku uang yang sangat besar. Bagiku uang segitu banyak sekali. Sehari kamu dibayar 200.000 ya, Sabtu dan Minggu libur. Bagaimana? Tawar Pak Gilang. Iya Pak, saya mau. Dengan cepat aku menyetujuinya. Kalau begitu kamu tanda tangan di sini. Aku menandatangani di tempat yang disediakan. Baik Nuri, kamu bisa mulai memasak besok. Tapi sebelumnya ajukan dulu menu apa saja yang akan kamu masak setiap harinya. Nanti akan disiapkan bahan-bahannya. Kamu tinggal masak saja. Masya Allah, begitu mudahnya Allah membuka jalan rezeki untukku. Setelah berpamitan, aku berjalan dengan bahagia keluar dari kantor ini. Begitu sampai di pintu depan, aku melihat bapak mertuaku sedang berbicara dengan seorang wanita di belakang gedung. Sepertinya mereka rekan kerja. Terlihat dari baju mereka yang sama. Akan tetapi kenapa gerak-geriknya mencurigakan? Dan benar juga, bapak mertuaku membelai rambut dan mengelus pipi wanita itu. Aku menutup mulut tidak percaya. Bukankah ini masih di lingkungan kantor? Kenapa berani sekali? Aku mendekat karena ingin mengambil gambar mereka. Makasih ya mas, perhiasannya cantik banget. Tapi kok kelihatannya udah lama sih? Seru wanita itu. Begitu terdengar suaranya, ku ganti kamera ke mode video. Iya, itu punya istriku. Tapi dia tidak pernah memakainya. Lagi pula, kamu yang lebih pantas untuk memakainya. Bukan nenek reot yang ada di rumah. Rayu bapak mertuaku. Ih, masa aku cuma dikasih bekas istrimu sih mas?
Aku nggak mau ah. Wanita itu ngambek. Sabar ya sayang, nanti aku akan memberimu yang lebih. Yang penting adalah itu. Bapak mengedipkan sebelah matanya. Lalu wanita itu tersipu. Astagfirullah, Bapak terlihat menjijikan. Mual rasanya aku mendengar Bapak mengatakan hal itu. Aku memutuskan untuk pergi sebelum mereka memergokiku yang bersembunyi di belakang pohon. Dengan menaiki ojek, aku memegang dada yang masih berdebar. Syok karena tidak menyangka bapak mertuaku selingkuh. Dan kaget mendengar ternyata bapaklah yang mengambil perhiasan milik ibu. Bapaklah yang membuatku difitnah di muka umum. Bapak sungguh tega. Diam saja saat melihatku difitnah dan dipermalukan oleh ibu. Entah apa yang dirasakannya saat itu. Apakah dia senang karena aksinya tidak diketahui? Tapi ternyata Allah lebih sayang padaku. Dia menunjukkan siapa pelaku sebenarnya, tanpa aku bersusah payah mencarinya. Untunglah aku merekam kejadian tadi. Hal ini akan aku rahasiakan terlebih dahulu. Nanti kalau saatnya tiba, aku akan menunjukkan video ini kepada ibu. Setelah dari kantor ini, dengan menggunakan ojek, aku pergi ke bengkel tempat Mas Jamal bekerja. Perlu waktu 1 jam lebih untuk sampai di tempat itu. Namun begitu tiba, aku tidak melihat batang hidungnya. Yang ada hanyalah para pekerja bengkel yang sedang sibuk dengan kendaraan yang ada di depannya. Permisi, ucapku kepada salah seorang wanita yang sedang duduk di kasir. Iya bu, mau servis apa? Tanya wanita muda itu. Bukan mau servis mbak, tapi aku mau tanya, karyawan atas nama Jamal di mana ya? Karyawan itu terlihat bingung. Jamal? Tidak ada karyawan yang bernama Jamal, Bu, di sini. Kali ini ganti aku yang terkejut. Ahmad Jamaluddin nama lengkapnya. Masa tidak ada sih, Mbak? Aku yakin dia kerja di sini kok. Desaku, karena aku pernah melihat Mas Jamal mengenakan seragam yang sama dengan mereka yang ada di sini. Oh, mungkin maksud Anda Pak Ahmad ya? Ahmad? Apa mungkin itu nama panggilan Mas Jamal kalau ada di sini? Iya mungkin. Kalau di sini panggilannya Pak Ahmad. Di mana Mbak dia sekarang? Tanyaku mulai tidak sabar. Pak Ahmad sedang meninjau lokasi, Bu. Dia bukan karyawan lagi, tapi sudah diangkat sebagai supervisor di sini. Sekarang Pak Ahmad sedang menemui Bu Mutia meninjau lokasi baru, karena sepertinya bengkel ini akan buka cabang di kota lain. Jawaban yang membuatku terpaku. Mas Jamal sekarang menjadi supervisor. Sejak kapan? Kenapa aku tidak tahu? Dan kenapa dia tidak pernah bilang apapun sama aku? Supervisor, Mbak? Apa tidak salah? Suami itu kan karyawan di sini. Sama seperti mereka itu, Mbak. Aku menunjuk beberapa montir yang sedang memperbaiki mobil. Wanita itu lalu mengambil ponselnya. Lalu ia mengotak-ngatik sebentar benda pipih itu. Orang yang dimaksud ini bukan Bu. Wanita itu memperlihatkan sebuah profil di pesan hijau. Wajah itu jelas adalah wajah suamiku. Bedanya, dia memakai pakaian rapi, menggunakan kemeja juga jas berwarna hitam. Wajahnya bersih, tidak seperti biasa dia pulang ke rumahku yang wajahnya penuh dengan bekas oli yang menghitam. Iya Mbak, benar ini orangnya. Kalau boleh tahu, sejak kapan dia menjabat sebagai supervisor ya Mbak? Dadaku bergemuruh. Sebisa mungkin aku menahan tangisku karena sedang berhadapan dengan orang lain. Kalau tidak salah sih sudah 6 bulan yang lalu Mbak. Dan sepertinya sekarang Pak Ahmad akan diangkat menjadi manajer di sini, menggantikan Bu Mutia. Tunggu dulu, apa yang dia bilang? Mutia? Sepertinya aku pernah mendengar nama itu. Iya benar, itu adalah nama yang keluar dari mulut Mas Jamal saat dia marah denganku kemarin. Wanita itulah yang dibandingkan denganku. Ada hubungan apa mereka? Memangnya Pak Jamal berhubungan dengan Bu Mutia ya Mbak? Bodoh, pertanyaan macam apa itu? Aku yakin dia tidak akan menjawabnya semudah itu. Apalagi tadi aku sudah menyebut Mas Jamal sebagai suamiku. Tidak ada sih Mbak, tapi menurut gosip yang beredar, mereka itu sedang dekat. Padahal Pak Ahmad sudah punya istri kan? Wanita ini ternyata wanita yang suka bergosip.
Tapi tidak apa, karena ini memudahkanku untuk mengorek informasi soal Mas Jamal. Terima kasih. Namaku Nuri. Aku istri sahnya Mas Jamal. Maksudku Pak Ahmad. Jadi aku bisa minta tolong padamu? Saya Erna, Mbak. Nama saya Erna. Wanita itu paham kalau aku menanyakan namanya. Baik, Mbak Erna. Aku ingin minta tolong sama kamu. Kalau Pak Ahmad pulang, tolong kasih tahu aku ya. Tapi jangan bilang sama suamiku. Kamu bisa bantu kan, Mbak? Kamu bisa dipercaya kan? Tanya aku pada Erna. Baik, Mbak. Saya juga tidak setuju soal pelakor. Karena dulu suami saya juga diambil sama wanita lain. Mbak tenang saja. Nanti kalau mereka kembali, aku akan memberi kabar sama Mbak. Jawab Erna semangat. Aku tersenyum. Dengan mudahnya dia menyebut kalau Mutia adalah pelakor. Padahal dia belum tahu apa yang terjadi. Ataukah sebenarnya sesuatu yang pernah terjadi di sini? Gimana maksud kamu? Kok kamu bilang soal pelakor? Memangnya wanita yang bernama Mutia itu pelakor ya yang sedang dekat dengan suamiku? Erna melihat ke kanan dan ke kiri. Saya pernah melihat mereka berdua makan sambil mesra-mesraan, Mbak. Apa itu namanya kalau bukan pelakor? Secara semua orang di sini kan tahu kalau Pak Ahmad itu sudah menikah. Dek, tentu saja hal ini membuatku kaget. Mas Jamal mesra-mesraan. Jadi benar mereka ada hubungan spesial. Tidak, aku tidak boleh percaya begitu saja. Aku pun tidak kenal dengan wanita yang bernama Erna ini. Bisa jadi dia punya dendam pribadi dengan Mutia dan memfitnahnya. Siapa tahu Mutia memang benar rekan kerjanya yang kebetulan menangani pembukaan cabang di luar kota. Terima kasih ya informasinya. Lain kali kalau lihat lagi kirimkan ke nomorku ya. Aku memberikan nomorku padanya. Bukan nomor Mas Jamal, tapi nomor di ponsel pemberian Bu Haji. Baik, Mbak. Anda bisa percaya sama aku, ujar Erna yakin. Sepulang dari bengkel Mas Jamal, aku memutuskan untuk kembali ke rumah. Karena takut Mas Zaya akan rewel kalau ditinggal terlalu lama di rumah Nita. Assalamualaikum Nita, ucapku begitu sampai di depan pintu rumahnya. Waalaikumsalam. Nita membuka pintu. Mas Zaya rewel enggak? Tanyaku lagi. Enggak, sekarang dia masih tidur. Tunggu saja sebentar biar dia bangun sendiri. Udah tidur dari tadi kok. Aku mengangguk, lalu aku berbincang dengan Nita di kamar tamu rumahnya. Rupanya benar, tidak sampai setengah jam, terdengar suara Mas Zaya menangis. Dia sudah bangun. Nita dengan cepat masuk ke dalam kamar dan menggendong anak perempuanku itu. Tuh, Bunda kamu sudah pulang. Kamu seneng kan? Nita mengajak Mas Zaya bicara. Seakan mengerti, anakku tersenyum senang. Melihatnya bahagia, tentu membuatku ikut tersenyum. Rupanya Mas Zaya pun menyukai Nita. Mungkin karena rasa keibuan yang ada di dalam diri Nita. Padahal aku kira awalnya Nita adalah tetangga yang suka nyinyir. Assalamualaikum sayang. Mas Zaya kangen ya sama Bunda. Saat menggendongnya, dia mendusel ke arah ketiak, meminta ASI. Dengan ditutup menggunakan kerudung yang kukenakan, aku memberikan ASI kepada anakku. Makasih banyak ya Nita, untung ada kamu. Besok kalau ada uang lebih, aku akan memberikan sedikit untukmu. Sementara ini dulu ya. Aku memberikan bingkisan berisi roti yang aku beli sebelum pulang tadi. Ah, tidak usah repot-repot. Tadi pagi kan udah, toh juga cuma sebentar. Santai saja Nuri. Meskipun berjaga demikian, tapi tangannya menerima roti dariku. Wajahnya pun terlihat sumringah. Kalau begitu aku pamit ya. Nita mencium pipi Mas Zaya yang gembul sebelum aku pergi dari rumahnya. Mas Zaya senang ya main sama Tante Nita. Nanti sore kita ke tempat Eyang ya. Ibu sudah kangen sama Eyang. Eyang yang dimaksud adalah Bu Haji, karena beliau sendiri yang membahasakan anakku seperti itu. Sesuai janjiku dengan Mas Zaya, aku berniat pergi ke rumah Bu Haji. Tapi begitu keluar rumah, aku bertemu dengan Laras. Nuri, sini, panggil Laras. Kamu sudah pulang? Tanyaku basa-basi. Sudah,
Baru saja aku mau ke tempatmu. Aku mau ngasih ini. Laras menyerahkan amplop putih. Itu bayaranmu kemarin ya. Maaf, baru bisa bayar sekarang. Biasalah, harus klaim kantor dulu. Aku mengangguk. Makasih ya, Laras. Kamu mau kemana? Kok kamu sudah rapih? Tanya Laras sambil melihat ke arahku. Keluar sebentar, biar Mas Zaya senang. Mas Zaya atau ibunya yang senang? Emang kamu butuh jalan-jalan biar gak stres mikirin suami yang gak bertanggung jawab gitu, Nuri? Aku tertawa. Kok malah kamu yang marah-marah sih? Aku aja biasa aja kok. Ih, pengen aku cubit deh kamu. Tidak usah pura-pura kuat. Kalau ada apa-apa, kamu bisa cerita kok sama aku. Aku pasti akan bantu kamu. Iya, iya, Laras yang cantik. Kalau gitu aku pergi dulu ya. Aku memesan ojek online untuk pergi ke rumah Bu Haji. Tidak butuh waktu lama untuk sampai ke perumahan tempat Bu Haji. Begitu masuk ke kompleks, aku harus melewati rumah mertuaku terlebih dahulu. Entah rasa penasaran atau apa, aku meminta untuk berhenti di sini saja. Setelah membayar, aku berjalan menuju rumah yang beberapa waktu lalu masih kutinggali. Pandanganku terpaku melihat Mas Jamal duduk di teras dengan seorang wanita. Mereka mengobrol dengan santai. Bahkan sesekali wanita itu tertawa mendengar ucapan Mas Jamal. Entah apa yang mereka bicarakan, aku tidak mendengarnya. Dalam diam, air mataku menetes. Aku bingung, haruskah aku menghampiri mereka berdua? Ngapain kamu di sini? Seseorang menepuk bahuku. Aku yang kaget langsung berbalik untuk melihat siapa yang menepuk bahuku. Mbak Lina, seruku tak percaya. Mal, Nuri sedang ngintip kalian nih, teriak Mbak Lina yang langsung masuk ke halaman rumah. Aku yang sudah kepergok segera ikut masuk untuk mendatangi mereka. Kamu ngapain dek kesini? Tanya Mas Jamal salah tingkah. Mungkin dia merasa kalau aku melihat mereka bermesraan. Lah, emangnya nggak boleh ya kesini? Kan suamiku ada di sini. Aku melirik wanita itu. Dia malah melipat tangannya di dada dan pura-pura tidak mau melihatku. Matanya bergerak ke sana kemari. Kan biasanya Mas yang ke sana, Dek. Kutatap laki-laki yang masih berstatus suamiku itu. Kenapa? Karena kamu tidak ingin aku melihatmu yang sedang berduaan dengan wanita ini, Mas. Sekuat tenaga aku menahan rasa marah untuk menyerang wanita ini. Aku tidak mau terlihat barbar, karena aku yakin hal ini akan membuat Mas Jamal besar kepala karena merasa diperebutkan. Bukan begitu, Dek. Mutia ini kan rekan kerjaku. Kebetulan kami baru saja meninjau lokasi baru. Karena capek, dia beristirahat sebentar di sini. Iya kan, Mutia? Mas Jamal memegang baju wanita itu dan sedikit menariknya. Iya, jawabnya malas. Mas, aku tidak melarang kamu untuk berteman. Yang penting kamu tidak melupakan kewajibanmu sebagai suami. Bahkan sudah beberapa kali ini kamu tidak memberiku uang. Oh, rupanya kamu kesini itu mau ngemis uang sama anakku ya? Bukannya kamu yang sombong untuk meminta pindah rumah? Kenapa masih juga mencari kesini? Ibu tiba-tiba sudah berada di samping Mas Jamal. Maaf ya, ibu mertua yang terhormat. Bagaimanapun juga, aku ini masih menjadi istri sah Mas Jamal. Kalau dia ingin bersama yang lain, aku tidak akan mempermasalahkan hal itu. Yang penting, selesaikan dulu urusannya denganku. Mendengar kata-kata perpisahan, wanita itu langsung menoleh ke arahku, dan aku melihat ada sedikit senyuman tipis di bibirnya. Alah, gayamu bilang minta pisah. Kamu mau jadi apa kalau nggak sama anakku? Jadi gembel, kamu yang nggak punya keahlian sok-sokan minta pisah. Aku yakin setelah bercerai, kamu pasti akan jadi wanita penghibur yang berdiri di pinggir jalan untuk mencari laki-laki yang bisa memberimu kehangatan dan uang. Ibu, kenapa pembicaraan ibu jadi kemana-mana sih? Dek, kamu pulanglah. Nanti Mas juga akan pulang. Sebentar lagi, setelah mengantar teman Mas ini. Mas Jamal mendekat, hendak menyentuh pipiku, tapi aku langsung menepisnya. Ceraikan aku saja, Mas.
Kembalilah pada ibumu dan turutilah apa yang menjadi kehendak ibumu. Tidak akan, aku tidak mau menceraikanmu. Jangan ngomong yang aneh-aneh. Ibu ini, Nuri jadi tersinggung kan? Mas Jamal menyalahkan ibunya. Loh, kenapa mesti tersinggung? Ibu kan hanya mengatakan kenyataan yang sebenarnya. Nuri ini kan orang miskin. Dia nggak bisa apa-apa. Jadi kalau kalian berpisah, siapa yang rugi? Dia nggak dapat uang darimu. Mau dapat uang dari mana? Kerja bawa anak juga nggak ada yang mau nerima. Mulut pedas mertuaku keluar lagi. Mas, aku tunggu talakmu ya.